Shalom, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerahnya yang begitu besar, sehingga pada hari ini saya yang bernama Cynthia Romandauli Simbolon dapat berada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan dalam rangka ujian tengah semester atau UTS mata kuliah homiletika yang diampu oleh Ibu Oloria Malau. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat atas segala cinta kasih yang masih Engkau berikan. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu kunci bertahan di tengah ujian hidup. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada masa di mana kita merasa kuat, tetapi ada juga masa di mana kita merasa seluruh dunia seakan menekan kita. Ada saat di mana kita penuh semangat melayani, tetapi ada juga saat di mana kita ingin menyerah, diam, dan berkata dalam hati, "Tuhan, aku tidak kuat lagi." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah berada di titik itu. Titik di mana seolah tidak didengar, berkata terasa tertahan, dan jalan hidup seolah buntu. Namun, justru di momen itulah Tuhan sedang menguji seberapa dalam fondasi iman kita. Lantas, bagaimana supaya kita tidak goyah, lemah dalam menghadapi ujian masalah dalam kehidupan? Yang pertama, berpeganglah hanya kepada firman Tuhan. Berpeganglah hanya kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu satu-satunya fondasi dalam kehidupan kita dan dalam mengambil keputusan. Kalau kita punya pedoman hidup, kita harus punya satu acuan hidup. Acuan hidup orang percaya haruslah firman Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Yesus mengajari kita dalam kitab Matius 7 ayat 24-25 mengenai dua macam dasar. Beginilah firman Tuhan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu." Yesus kasih ayat firman Tuhan ini untuk kita mengerti bahwa dalam kehidupan akan datang hujan, datanglah banjir, dan datanglah angin. Yang artinya hidup kita tidak akan ada yang namanya problem free. Selalu ada masalah, baik itu dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, dalam bisnis, dan dimanapun itu akan selalu ada. Selalu saja ada tantangan. Satu-satunya pegangan yang akan kita buat supaya tidak goyah yaitu kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Orang yang bahagia itu bukan orang yang kaya. Orang yang bahagia itu orang yang bisa berkata apa adanya. Cukup terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kita harus punya iman, jangan mengeluh. Kebanyakan orang Kristen pada saat ini pergi ke gereja hanya untuk sebagai rutinitas, biar mereka merasa enak. Padahal kesempatan ini untuk menang selama seminggu ini adalah dengar firman Tuhan serta melakukannya. Kalau datang ke gereja harus memiliki iman. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada saya. Bagaimana cara mendengarkan perkataan Tuhan? Jawabannya cukup sederhana. Baca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, Roh Kudus dalam batin kita itu akan mengajarkan kita. Nah, sekarang masalah itu boleh datang dalam kehidupan kita. Yesus berkata, "Barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, lalu kemudian datanglah turun hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu tidak akan runtuh. Karena rumah itu didirikan di atas batu." Yang artinya begini, kita hidup melakukan firman Tuhan. Sekalipun badai hidup menerpa dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan goyah. Sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan sampai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Waktu orang butuh uang,
Firman Tuhan ngajarin kita, janganlah kamu berhutang apapun dan pada siapapun juga. Kalau ayatnya penting, itu dapat kita baca di kitab Roma 13 ayat 8. Jangan coba menolong dirimu sendiri dengan berhutang sana-sini. Kebanyakan pada zaman ini, banyak orang yang terjebak dengan hutang, khususnya pinjaman online. Aplikasi ini sangat jahat sekali. Begitu mudah didapat pinjamannya, seolah-olah, wah, ini jalan keluar tercepat nih. Padahal itu bunganya sangat besar dan mencekik, membuat kita gak bisa nafas lagi sepertinya. Adapun nanti penghasilan kita bulanan cuman buat nutupin utang aja. Itu pun kadang gak cukup. Kalau orang sudah terlilit hutang, hidupnya akan penuh beban. Kemudian kita tuh cenderung kalau punya masalah, kita selalu datang minta pendapat nasihat dari orang. Salah nggak? Tentunya nggak salah. Akan tetapi kita harus lihat, apakah orang yang kita minta pendapat, dia itu orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan apa enggak? Jangan meminta pendapat kepada orang fasik. Jangan datang ke orang yang salah. Karena mereka yang memberi masukan tidak ikut menanggung akibat dari keputusan Anda. Misalnya, orang ngasih masukan kepada seorang istri nih. Udahlah, ceraikan aja suamimu. Terus dia ngikuti masukan dari temannya itu. Sebenarnya, mendengar masukan itu tidak salah. Akan tetapi, jangan sembarangan mendengar dan menerima. Jangan sembarangan menerima masukan. Tuhan berkata, bijaksanalah memberi telingamu kepada orang. Kenapa? Begini, waktu kita mengikuti saran seseorang itu, belum tentu kalau kita punya masalah, dia mau menolong kita. Semisal nih ada ibu-ibu, dia dikasih tahu nih sama teman-temannya, ceraikan sajalah laki-laki kayak gitu. Emangnya dunia ini seluas daun kelor? Nah, emangnya jika si ibu-ibu ini cerai dan menikah untuk kedua kalinya lagi, apakah di pernikahan yang kedua dia akan bahagia? Belum tentu. Kalau kita mau Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita, pastikan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari kebenaran firman Tuhan karena dosa itu memisahkan kita dari Allah. Misalnya gini, kita dalam kesusahan, mengalami pergumulan yang luar biasa, badai kehidupan yang berdatangan terus-menerus. Tentunya kita butuh pertolongan Tuhan atau tidak? Tentu saja butuh. Kita butuh campuran tangan Tuhan atau tidak? Tentu saja butuh. Jangan malah berbuat dosa, jangan keluar dari firman Tuhan kalau ingin merasakan campur tangan Tuhan. Dalam kitab Yesaya 59 ayat 1-3, Tuhan berkata bahwa dosa memisahkan kita dengan Allah. Kalau kita ingin dekat dengan kasih Allah, jagalah kebenaran firman Tuhan. Di atas segala penderitaan yang kita alami saat ini, jangan jadi menolak Tuhan. Pasti seringkali kita bilang gini ketika badai datang ke kehidupan kita. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan aku yang mengalami ini? Kenapa tidak orang lain saja? Nah, percayalah, kita harus tetap tenang dan tetap berdoa. Di tengah-tengah badai, tenangkan jiwa kita. Firman Tuhan berkata begini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Artinya gini, waktu keadaan kita sedang panik, masalah banyak, kalau kita tidak tenang, jiwa kita tidak akan tenang. Kita nggak bisa berdoa. Kita pasti sibuk cari jalan keluarnya. Waduh, aku mau hubungin siapa ya? Aku mau cerita sama siapa ya? Nah, jangan terlalu mengandalkan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya badai, ujian, penderitaan, dan tantangan. Itu akan selalu datang. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa besar rumah kehidupan kita, tetapi pada di mana kita meletakkan dasarnya. Ada dua macam dasar, yaitu batu dan pasir. Batu melambangkan ketaatan kepada firman Tuhan, sedangkan pasir melambangkan hidup yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Hidup yang dibangun di atas batu mungkin tetap diterpa badai, tetapi dia tidak akan roboh. Sebaliknya, hidup di atas pasir tampak indah sesaat, namun akan hancur ketika ujian datang. Maka,
Kunci hidup untuk bertahan bukanlah menghindari ujian, melainkan memiliki dasar yang benar, yaitu Kristus sendiri. Mari kita renungkan, ketika badai hidup datang, apakah dasar iman kita cukup kuat menahan gelombang itu? Jadikan Yesus dan firman-Nya sebagai fondasi hidup kita setiap hari. Sebab hanya di atas dasar itu, hidup kita akan tetap teguh, hati kita akan tetap damai, dan langkah kita tidak akan goyah, sekalipun badai terbesar datang menghadang kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat atas segala cinta kasih yang masih Engkau berikan dari hari-hari yang lalu hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya berdasarkan ayat firman itu dapat kami jadikan sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Ya Bapa, tuntunlah kami di atas segala persoalan hidup yang sedang kami alami saat ini, segala pergumulan kami, segala apapun yang sedang kami alami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.